Baik, selamat berjumpa teman-teman semua. Eh, Kita akan belajar pada kesempatan kali ini, akan mencoba ya metode yang baru yang sudah kita singgung di pertemuan pertama kemarin. Hari ini kita akan mencoba untuk memahami bagaimana menyelesaikan persamaan linier maupun juga nanti persamaan non-linier dengan salah satu metode, yaitu metode biseksi, atau biasa juga dikenal dengan metode bagi dua. Oke, kita masuk ke bahasan pertama ya, teman-teman. Nah, dalam metode numerik, nah, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, kita bahas bahwa dalam metode numerik ini nanti kita akan mencoba ya mencari penyelesaian dari suatu persamaan, baik itu persamaan linier maupun persamaan non-linier, dengan hanya menggunakan operasi sederhana dan nanti akan adanya suatu proses iterasi. Jadi akar-akar persamaan dari persamaan linier maupun non-linier yang akan kita peroleh nanti, yaitu biar berupa akar sebuah persamaan dari ya fx sama dengan 0, itu adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx tersebut atau nilai dari fungsi tersebut sama dengan 0. Nah, kalau kita representasikan ya fungsi tersebut dalam sebuah grafik atau dalam sebuah koordinat kartesian, nah, kita bisa melihat ya, merepresentasikan akar persamaan tersebut, yaitu adalah titik potong antara kurva tersebut dengan sumbu X. Nah, tentu ya itu sudah kalian teman-teman pahami juga ya di penyelesaian secara analitik. Ini kita nanti akan mendekatinya dengan secara numerik itu bagaimana. Nah, kita nanti ada beberapa hal ya, ada beberapa metode dan yang sering atau yang biasanya banyak digunakan, itu ada metode biseksi atau bagi dua, kemudian nanti juga ada metode regular falsi atau posisi palsu, ada metode sekant, ada metode iterasi titik tetap, dan juga ada metode Newton-Raphson. Selain ini juga masih ada metode yang lain, tapi kita nanti akan coba belajar bersama, kita coba ya bersama metode-metode yang cukup yang ini saja dulu. Oke, nah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan mencari akar-akar penyelesaian. Nah, jadi kita akan mencari suatu nilai, suatu titik, di mana titik tersebut nanti merupakan hasil dari penyelesaian persamaan yang kita cari ya, yaitu adalah titik potong antara fungsi tersebut, fungsi yang kita cari dengan sumbu X. Yang berarti ketika kita substitusikan nilai tersebut kepada terhadap fungsi yang kita miliki, maka dia akan menghasilkan sama dengan 0. Nah, ini hanya interview atau overview dari apa yang akan kita cari nanti. Jadi kita di sini akan mencari akarnya, mencari penyelesaiannya dengan menggunakan metode numerik. Kalau secara analitik, teman-teman biasanya akan ya menggunakan kaidah-kaidah baku. Misalkan kalau persamaan kuadrat ya, ya berarti teman-teman bisa menggunakannya rumus ABC atau pemfaktoran. Kalau persamaan linier ya berarti tinggal kita akan mencari nilai X, mencari nilai yang kita cari tersebut dengan cara ya membagi konstantanya. Nah, ini kalau kita lakukan secara analitik ya. Nah, sekarang
kita akan mencoba mendekatinya dengan metode numerik, secara numerik. Nah, dalam penyelesaian, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa metode ya tadi, ada biseksi, kemudian ada regula falsi, titik tetap, secant, maupun Newton-Raphson. Nah, dalam penyelesaian nanti, kita akan bisa membaginya, itu ada metode yang masuk tergolong ke metode tertutup, dan juga ada yang tergolong ke metode terbuka. Apa itu metode tertutup, apa itu metode terbuka? Nah, kalau metode tertutup itu, akar yang akan kita cari, nilai yang akan kita cari nanti, itu pasti berada pada range interval tertentu yang sudah dibatasi. Dan dalam range tersebut, itu nanti pasti akan terdapat satu buah akar yang kita cari. Di metode tertutup ini, kita pasti apa? Pasti akan mendapatkan hasil yang selalu konvergen. Makanya biasanya metode tertutup ini juga kita kenal, kita pahami sebagai metode yang konvergen. Nah, berbeda dengan metode terbuka, ketika dengan menggunakan metode terbuka, kita tidak akan menggunakan interval. Jadi tidak ada interval tertutup, interval tertentu yang dimiliki. Melainkan, dalam metode terbuka nanti yang kita butuhkan adalah suatu nilai tebakan awal, atau X0, atau nilai awal yang akan kita gunakan sebagai bantuan untuk mencari nilai selanjutnya. Nah, biasanya dalam numerik atau dalam simulasi menggunakan metode numerik, kita nanti akan mempunyai nilai X0 berapa diketahui, kita akan mencari nilai X1 berdasarkan nilai X2, X0. Kita akan mencari nilai X2 berdasarkan nilai X1. Dan seterusnya berlaku iteratif hingga mencapai nilai yang ingin dicari, nilai hampiran yang akan dicari. Nah, berbeda dengan metode tertutup tadi juga, pada metode terbuka ini hasilnya tidak selalu konvergen, bisa juga divergen. Itu sedikit pengantar untuk metode apa itu metode tertutup dan apa itu metode terbuka. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar dulu yang metode tertutup. Jadi dua metode yang kita pelajari nanti, baik biseksi maupun regula falsi, ini masih tergolong yang tertutup. Nanti kita akan mencari akar-akar penyelesaiannya berdasarkan interval-interval juga yang sudah diberikan. Itu. Nah, nanti yang terbuka kita akan mempelajari yang iterasi tetap, dan Newton-Raphson, dan juga metode secant. Nah, ini mungkin di buku juga sudah ada, tetapi saya beri garis besarnya ya di sini biar nanti ide dari metode biseksi atau bagi dua ini bisa kita pahami, dan teman-teman nanti bisa mencoba untuk mensimulasikan bukan mensimulasikan, tetapi mempraktekkan untuk mencari akar-akar penyelesaian yang akan dicari. Nah, di sini misalkan ya kita punya suatu fungsi fx, kemudian fungsi tersebut kita akan mencari nilai akar dari penyelesaian fungsi tersebut yang berada di rentang AB. Jadi kita punya interval titik A dan titik B. Jadi di sini kita punya nilai FA di titik A dan kita punya nilai FB pada titik B. Nah, biasanya kita nanti bisa menemukan akar-akar persamaan tersebut apabila nilai FA dan nilai FB tersebut berlawanan tanda. Atau bisa kita katakan bahwa FA dikali dengan FB itu negatif. FA misalkan di sini titik A ini FA-nya positif, sementara pada titik B nilai FB-nya dia negatif. Karena FA kali FB kurang dari 0 atau negatif,
pasti dapat kita pastikan akar penyelesaian akan berada di antara selang interval tersebut. Nah, bagaimana kalau nilai dari FA ditambah dengan dikali dengan FB tersebut bernilai positif? Ya tentu kita tidak akan menemukan akar pada interval tersebut. Kenapa? Karena fungsi tersebut kan tidak akan berpotongan dengan sumbu E. Karena kita tadi mencari akar, akar itu adalah nilai yang menyebabkan fungsi tersebut bernilai 0. Begitu ya. Jadi nanti ini teorema ini bisa kita gunakan untuk melakukan iterasi sehingga mendapatkan interval yang baru terus. Oke, ini silahkan dipahami. Nah, bagaimana dengan metode bagi dua atau biseksi? Nah, inti dari metode bagi dua ini sudah dari namanya saja sudah kelihatan bahwa kita akan membagi interval range yang sudah kita miliki tadi menjadi dua bagian. Nah, nanti dari dua bagian tersebut akan kita pilih interval mana lagi yang memuat akar dan yang tidak memuat akar. Interval yang memuat akar akan kita pilih, dan interval yang tidak memuat akar nanti akan kita buang. Nah, proses ini membagi interval menjadi dua bagian, menemukan mana yang mengandung atau memuat akarnya, kita pilih, yang tidak memuat kita buang, kita lakukan berulang-ulang terus, kita lakukan iterasi terus, hingga kita memperoleh akar persamaan yang kita cari, yang hendak kita temukan. Nah, itu adalah ide atau langkah yang kita lakukan dengan melakukan metode biseksi ini untuk menemukan akar persamaan. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, misalkan kita mempunyai suatu fungsi fx, dan kita mempunyai rentang atau interval AB dari titik A dan B. Nah, ketika fungsi fx ini berada pada titik A, kita akan mempunyai nilai fa, dan ketika berada pada titik B, fungsi tersebut mempunyai nilai fb. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika fa dan nilai fa dan nilai fb ini mempunyai tanda yang berlawanan, atau kita katakan tadi bahwa fa kali fb itu kurang dari 0 atau negatif, maka pasti kita akan menemukan suatu akar persamaan di interval tersebut. Itu ide di awal tadi. Nah, bagaimana dengan biseksi? Sama seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa di biseksi ini nanti kita akan membagi interval tersebut menjadi dua bagian. Misalkan kita punya interval titik A dan titik B, maka kita akan mendapatkan titik baru yaitu titik C, yang otomatis dia adalah membagi dua dari AB menjadi AC dan CB. Nah, dari sini kita bisa melihat mana interval yang memuat akar dan mana yang interval tidak memuat akar. Kalau di sini kita lihat bahwa A dan C, interval AC yang baru, dia tidak memuat akar. Kenapa? Karena nilai dari FA dan dikali dengan FC, dia hasilnya positif. Tidak ada yang berlawanan tanda dan tidak ada yang memotong sumbu E. Berbeda dengan interval C dan B. Pada interval C dan B, kita mempunyai nilai FC positif dan nilai FB negatif. Otomatis karena berlainan tanda, kita bisa meyakinkan atau menemukan bahwa pada selang interval tersebut kita pasti akan mendapatkan suatu akar dari penyelesaian persamaan tersebut. Nah, kalau seperti itu, berarti seperti yang langkah di metode biseksi tadi, kita akan membuang interval yang tidak memuat akar dan kita akan memilih
interval yang baru yang memuat akar. Berarti interval barunya adalah C dan B. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Kita lakukan proses yang sama, kita lakukan iterasi yang sama dari titik C ke B, kita bagi menjadi dua, misalkan apa? Titik D. Jadi misalkan kita dapat titik D, kita cek lagi bagaimana FC, nilai FC dan nilai FD, apakah dia negatif atau positif, dan bagaimana nilai dari FD dan FB, dia berlainan tanda atau memiliki tanda yang sama. Nah, dari situ kita lakukan berulang-ulang terus sampai nanti dia akan semakin kecil ya, semakin mampat, semakin mendekati nilai yang akan kita cari, yaitu akar dari persamaan yang kita cari itu tersebut. Nah, itu adalah ide atau proses kerja dari metode biseksi. Nah, ini bisa kita lakukan dengan hanya menggunakan operasi penjumlahan dan pembagian, ya. Tidak menggunakan rumus-rumus yang sulit seperti itu. Nah, itu tadi idenya ya. Misalkan ini mungkin bisa lebih gambaran lebih detailnya. Misalkan kita akan mencari akar dari suatu persamaan ini di selang atau interval x1 sampai dengan xm ya, xm. Nah, kita bagi dua pada iterasi pertama yaitu xr. Kita mendapatkan nilai xr, ternyata akarnya tidak berada di antara x1 dan xr, melainkan di xr dan xm. Maka kita pilih yang rentang atau interval xr dan xm. Dari iterasi pertama, kita lihat ke iterasi kedua, kita lakukan langkah yang sama, ketemu titik xr baru, kita pilih mana yang memuat. Oh, ternyata yang memuat adalah xr dan r yang baru ya. Nah, dan seterusnya nanti sampai kita bisa mendekati nilai akar yang akan kita cari. Nah, ini ide atau gambaran bagaimana yang akan kita lakukan nanti. Nah, ini mungkin ya sintaksnya atau bisa langkah-langkahnya ya, bisa kita katakan sebagai langkah-langkahnya. Jadi dengan menggunakan metode bagi dua ini, nanti kita akan menentukan interval tadi ya. Biasanya interval yang A kita sebut sebagai batas bawah, kemudian yang B sebagai batas bawah, kita cari nilai tengahnya. Kalau sudah mencari nilai tengahnya, kita akan mengecek keberadaan akarnya itu ada di interval yang mana. Dengan cara tadi, kita akan mencari nilai di titik tersebut, misalkan di FA dan di FB. Nah, ketika di antara interval tersebut dia berlainan tanda atau kurang dari 0 atau negatif ya, itu berarti pasti akar tersebut berada di interval tersebut. Apabila tidak, otomatis berarti ketika dia memiliki tanda yang sama, FA kali FB atau FA kali FC ya, tergantung dari titik tengahnya tadi, kita berarti tidak akan memilih interval tersebut. Nah, ini yang nanti ya algoritmanya bisa teman-teman pelajari. Kita langkah-langkahnya seperti apa untuk menentukan akar penyelesaiannya dengan menggunakan metode biseksi. Nah, contohnya di sini kita punya persamaan tersebut xe pangkat min x plus 1 sama dengan 0, dan kita akan mencari akar persamaan di rentang negatif 1 dan 0. Nah, dengan kita bantuan Excel ya, nanti kita mencoba dengan bantuan Excel tersebut dahulu, nanti biar teman-teman lebih paham, nanti baru kita next menggunakan Python. Nah, ini sama seperti tadi ya, berarti interval atau batas bawahnya negatif 1, A-nya, B-nya 0, X ini adalah nilai tengahnya ya, bisa ditulis X atau yang lainnya, terserah teman-teman. Nah, di sini kita cari nilai
F di titik tengah tersebut. Kemudian kita juga cari nilai FA di F di titik A. Nah, ketika kita bandingkan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa nilai FA dikali Fx bagaimana? Ketika dia berlawanan tanda, berarti interval yang baru pasti berada di rentang tersebut. Berarti kita akan menggunakan rentang batas bawahnya -1 dan batas atasnya adalah nilai yang sudah kita dapatkan pertama tadi. Bagaimana kalau tidak berlawanan tanda? Ya berarti nanti yang kita pilih adalah interval yang bukan kita tentukan tadi. Jadi interval yang sebaliknya. Oke, silakan ini dipahami ya, disimak bagaimana bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, misalkan di sini, silakan ya, apa ini tadi? Oke, sebentar. Ya, kita akan mencari ya, menggunakan metode biseksi, kita cari titik tengahnya, berarti intervalnya ada di A plus B dibagi 2. Nah, pada iterasi ke-10 nanti kita bisa mendapatkan nilai sekian. Ya, oke. Nah, ini di tabel ya, kita bisa mendapatkan nilai min 0,56738 dan nilai fx-nya adalah min 0,0066. Nah, biasanya nanti untuk menghentikan iterasi, kita bisa menggunakan seperti yang saya sampaikan sebelumnya di pertemuan awal, akan ada toleransi error, berapa nilai error yang akan digunakan sebagai acuan untuk berhenti iterasi tersebut, atau juga biasanya akan disampaikan, misalkan cukup cari sampai iterasi keberapa. Nah, itu biasanya model-model untuk mencari akar persamaan dengan menggunakan metode tertutup, itu nanti tipe-tipenya seperti itu. Nah, semakin kecil toleransi ataupun nilai batas toleransi error yang kita gunakan, jika semakin kecil, semakin nilai toleransinya itu semakin kecil, maka ketelitian dari errornya itu semakin baik, semakin teliti, semakin mendekati hasil yang sesungguhnya, eksak. Namun biasanya ketika kita meminta nilai toleransi yang semakin kecil, itu akan berdampak pada iterasi yang akan semakin besar. Nanti bisa kita praktekkan, bisa kita lihat di contoh-contoh latihan bagaimana hal ini bisa terjadi. Begitu. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, nanti kapan kita akan berhenti atau proses iterasi pada metode biseksi ini akan berhenti, yaitu tergantung nanti dari kepentingan dari pengguna data atau pemakai data akan mencari seteliti mana, sebesar toleransi berapa. Nah, itu dikembalikan lagi kepada kepentingan masing-masing. Nah, biasanya ya berhenti juga bisa diwakili dengan banyaknya iterasi, misalkan cari hingga 50 iterasi. Berarti ya kita akan mencari nilai ketika iterasi ke-50 berapa nilai hampiran yang kita peroleh. Atau juga bisa kalau kita sudah diberi nilai error, misalkan cari errornya sampai dengan 10 pangkat minus 4. Ya, berarti kalau sudah lebih kecil dari atau sudah memenuhi nilai error tersebut, ya kita berhenti. Oke, nah, silakan. Nah, di sini ada 4 soal ya, ada 4 soal. Bisa coba teman-teman dikerjakan ya, dilihat di apa istilahnya, dikerjakan berdasarkan penjelasan saya tadi menggunakan metode biseksi. Bisa dilihat di slide sebelumnya tadi yang tentang
tabel Excel-nya nanti kita akan bahas bersama di kelas. Begitu ya, teman-teman. Selamat belajar. Nanti kita bertemu di kelas untuk membahasnya. Terima kasih.